Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja nih, pernah nggak sih kamu lagi asyik scroll berita terus tiba-tiba napas terasa berat pas lihat kondisi bumi kita? Ada cuaca ekstrim lah, lautan yang isinya udah kayak sup plastik, sampai hutan yang makin habis. Kalau kamu merasa kewalahan lihat itu semua, percaya deh, itu wajar banget. Skalanya emang gila-gilaan, dan sebagai satu orang biasa, rasanya kita kayak nggak punya kendali apa-apa kan? Tapi hari ini kita bakal ubah cara pandang itu. Di sesi ini kita bakal lihat gimana satu kebiasaan kecil kamu yang bisa kamu lakukan tiap hari di rumah tanpa keluar uang sepeser pun ternyata punya daya ledak yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kalau kamu pernah menatap layar ponsel dan mikir, aduh masalah lingkungan ini kerasa gede banget, emangnya gue bisa apa sih? Kamu nggak sendirian. Perasaan macam gini tuh ada namanya loh, eco-anxiety atau kecemasan lingkungan. Ini respons psikologis yang sangat nyata pas kita dihadapkan sama krisis planet yang skalanya benar-benar raksasa. Ya wajar aja kita ngerasa tindakan kecil kita dari sudut kamar tuh rasanya mustahil bisa nyelamatin bumi yang lagi terbakar ini. Rasa nggak berdaya inilah yang ujung-ujungnya bikin kita diem dan milih buat nggak ngelakuin apa-apa sama sekali. Oke, mari kita bedah sama-sama ya. Ini nih argumen yang paling sering bikin kita maju mundur. Pas kita bandingin diri kita yang cuma satu orang ini sama pabrik raksasa, kita sering mikir, ngapain juga gue repot-repot ngurangin satu kantong plastik kalau pabrik gede di luar sana masih buang bertonton limbah ke sungai tiap hari. Atau, apa bedanya gue matiin satu lampu kalau di negara lain ada ratusan pembangkit listrik tenaga batu bara baru yang dibangun tiap tahun? Gila aja kan mikirnya? Perbandingan antara industri raksasa dan satu individu ini kerasa jomplang banget. Dan jujur, itu pertanyaan yang sangat valid dan masuk akal. Mitos terlalu kecil untuk berdampak. Nah, disinilah letak salah kaprah terbesarnya. Mari kita patahkan mitos ini sekarang juga. Kuncinya ada pada sesuatu yang disebut efek riak. Dan sains ngebuktiin kalau kebiasaan pro lingkungan itu ternyata nular banget. Yang bikin ini beneran menarik adalah hitung-hitungannya. Ada riset dari University of California yang nemuin fakta luar biasa, perilaku manusia itu menular teman-teman. Kalau satu orang mulai konsisten ngelakuin hal baik buat lingkungan, orang-orang di sekitarnya secara nggak sadar bakal mulai niru. Sekarang coba bayangin, kalau efek riak ini nyentuh 10% aja dari total penduduk Indonesia buat mulai satu kebiasaan kecil, kayak ngurangin makan daging merah, secara matematis dan kolektif, dampaknya itu setara dengan menghapus emisi karbon dari jutaan mobil di jalanan tiap tahun. Jutaan mobil loh! Kamu emang cuma satu orang, tapi satu kebiasaan mikro kamu, kalau dikaliin sama kekuatan komunitas, bakal jadi dampak makro yang benar-benar bisa mengubah dunia. Kekuatan botol minummu sendiri. Kita mulai dari yang paling praktis. Ini adalah kebiasaan pertama paling gampang, paling murah, dan bisa kamu lakuin langsung abis dengerin pembahasan ini. Bawa botol minum sendiri kemana-mana. Jadi, poin krusialnya ada di sini, 1095. Ini bukan nomor undian ya. Rata-rata orang Indonesia itu ngabisin 1-3 botol plastik sekali pakai tiap harinya. Kalau kita ambil batas atasnya, berarti dalam setahun, satu orang aja udah ngebuang 1095 botol plastik. Coba deh visualisasiin ribuan botol itu numpuk di ruang tamu kamu. Ngeri kan? Nah, cuma dengan bawa satu botol minum yang sama, yang awet bertahun-tahun, kamu udah secara instan motong rantai sampah ribuan botol ini sendirian. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma soal sampah yang menumpuk. Coba kita telusuri siklus hidup sebotol plastik. Buat bikin satu botol aja, itu butuh nyedot minyak bumi, air dalam jumlah gila-gilaan, plus energi yang masif. Terus, dipakai cuma 5 menit, dibuang, dan butuh ratusan tahun buat hancur. Dalam proses hancurnya itu, dia berubah jadi mikroplastik yang ngalir ke lautan, dimakan ikan, dan tebak, masuk lagi ke piring makan kita. Jadi, pakai botol reusable itu bukan cuma aksi gaya-gayaan. Ini keputusan harian yang secara matematis benar-benar ngurangin beban lingkungan yang super berat ini. Dampak mengurangi daging merah. Oke, kebiasaan berikutnya. Saya tahu ini mungkin bikin kaget, karena rasanya isi piring kita kayak nggak ada hubungannya sama kondisi atmosfer di atas sana. Tapi, mari kita intip datanya. Dan ini benar-benar menggambarkan dengan sangat jelas data dari Oxford University. Fakta ilmiahnya nggak bisa dibantah lagi, teman-teman. Industri peternakan itu salah satu mesin utama penyumbang emisi gas rumah kaca dan biang kerok di balik babat habis hutan hujan tropis. Para peneliti nemuin fakta, kalau aja dunia ngurangin konsumsi daging sebesar 50% aja, sekali lagi, nggak usah jadi vegan ekstrim, cukup ganti daging sama sumber protein nabati kayak tempe, tahu, atau kacang yang harganya juga jauh lebih murah. 1 atau 2 kali seminggu, emisi dari sistem pangan global kita langsung terjun bebas. Ini benar-benar langkah individual dengan pengurangan jejak karbon paling masif yang bisa kamu lakuin. Mengalahkan beban siluman. Sekarang kita balik ke dalam rumah, kita masuk ke kebiasaan ketiga. Sesuatu yang sering banget kita cuekin karena ukurannya kecil dan nggak bersuara sama sekali.
Kalian pernah dengar istilah phantom load atau daya vampir nggak? Jadi, ini tuh listrik yang diem-diem disedot sama barang elektronik kamu yang kelihatannya udah dimatiin, tapi kabelnya masih nancep di stop kontak. Charger HP yang masih nempel di dinding padahal HP-nya udah kamu bawa pergi, itu nyedot daya. TV yang layarnya gelap tapi lampu merah kecilnya masih nyala nungguin remote, itu lagi narik listrik 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti. Siap-siap kaget ya. Phantom load ini bukan mitos loh. Penelitian ngebuktiin kalau alat-alat yang diam-diam nyedot energi ini bisa makan sampai 10% dari total tagihan listrik bulanan di rumah kamu. Gila kan? Mereka ini secara harfiah nyolong uang kamu sekaligus maksa pembangkit listrik bakar lebih banyak batu bara cuma buat nyalain lampu sekecil biji jagung di TV kamu. Jadi, cabut kabelnya abis dipakai atau pakai stop kontak yang ada tombol cetekannya itu loh. Ini bener-bener definisi nyata dari kebiasaan mikro yang nyelamatin bumi sekaligus ngamanin dompet kamu. Aturan menunggu 24 jam. Selanjutnya, kita ngebahas akar dari semua krisis lingkungan ini. Konsumsi berlebihan. Algoritma media sosial dan budaya belanja impulsif itu benar-benar mempercepat kerusakan bumi. Makanya, kita butuh senjata andalan ini. Anggap ini aturan main baru kamu. Di zaman sekarang, algoritma sosmed tuh pinter banget ngepung kita pakai iklan barang yang sebenarnya nggak kita butuh-butuh amat. Pas kamu buka aplikasi, terus lihat barang yang bikin tangan gatel pengen check out, stop. Tunggu 24 jam. Serius deh, kamu bakal kaget lihat betapa seringnya hasrat menggebu-gebu itu nguap gitu aja besok harinya. Terus, kalau barang rusak, coba deh perbaiki dulu. Jangan buru-buru dibuang. Kalau emang harus beli, cari produk lokal yang nggak butuh dikirim dari ujung dunia. Dan yang paling penting, pilih barang berkualitas yang awet. Kalau kita buat dengan sangat bagus filter sebelum belanja ini, kita secara langsung mencegah eksploitasi alam, motong emisi pengiriman, dan ngurangin tumpukan sampah kemasan. Mulai dengan satu kebiasaan. Oke, kita udah bahas banyak banget nih, tapi dengerin baik-baik, jangan langsung ngegas. Mulai aja dari satu kebiasaan dengan tindakan yang konsisten. Bumi nggak butuh beberapa gelintir orang yang sempurna tanpa celah. Bumi butuh jutaan orang yang ngelakuin hal baik dengan nggak sempurna, tapi terus-menerus. Biar gampang pakai timeline simple ini. Hari pertama, alias besok pagi, pilih satu aja kebiasaan. Misalnya cuma fokus bawa botol minum. Lakuin itu terus selama 30 hari berturut-turut. Biarin otak kamu ngebentuk rutinitas ini sampai jadi otomatis. Sampai kamu ngerasa aneh kalau keluar rumah nggak bawa botol. Nah, pas masuk hari ke-31, di saat kebiasaan itu udah mendarah daging, baru deh kamu tambahin satu kebiasaan baru. Di titik inilah efek riak pribadi kamu mulai membesar dan menyebar. Sebagai penutup, buat ngingetin seberapa besar kekuatan yang kita punya, mari kita renungkan kata-kata dari antropolog legendaris Margaret Mead. Coba perhatiin kutipan ini. Itu bukan sekarang kata-kata mutiara biasa loh, ini fakta sejarah. Setiap revolusi, setiap perubahan raksasa di peradaban kita, itu nggak pernah tiba-tiba muncul dari kerumunan orang banyak. Perubahan itu selalu dimulai dari kelompok kecil orang-orang yang secara sadar milih untuk bertindak beda setiap harinya. Pada akhirnya, planet ini dengan segala kekacauan dan keindahannya adalah satu-satunya rumah yang kita punya. Solusi dari krisis ini nggak bakal turun tiba-tiba dari langit. Solusinya ada di tangan kita, dimulai dari keputusan paling kecil di ruang tamu kita sendiri. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungin. Satu kebiasaan apa yang bakal kamu mulai besok pagi? Pikirin baik-baik ya. Dan kalau pembahasan ini ngasih sudut pandang baru buat kamu, jangan disimpan sendiri. Sebarkan pesan ini ke teman, ke keluarga. Dan mari kita mulai gelombang penularan kebiasaan baik ini sama-sama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.